Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum sekalian? Apakah sudah murojaah di rumah? Yang dipelajari kemarin, Masya Allah. Alhamdulillah, dari setelah selesai kemarin sesi 4, ada beberapa peserta ikhwan yang sudah maju menyetorkan matan Tuhfatul Atfal ghaiban min hifzi, secara menghafal ya, dari hafalannya. Kemudian kita lontarkan beberapa pertanyaan yang membuat mereka memutar otaknya ya. Dan alhamdulillah semuanya lancar, walaupun ada beberapa yang store ulang ya. Baik, asatidz dan ustadzat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan syarah Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuli rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sudah sampai di bab aqsamul mad ya, di bab aqsamul mad. Berarti kita tinggal 2 bab lagi, 3 dengan penutup, yaitu bab ahkamul mad dan bab aqsamul madil lazim. Baik, di layar ada nggak? Belum. Kalau di akhwat layarnya sudah belum? Udah. Baik, asatidz dan ustadzat sekalian, kita akan masuk kepada bab ahkamul mad, hukum mad ya, hukum mad. Kemarin kita sudah membahas mengenai pembagian mad, di mana dalam pembagian mad ini, mad dibagi menjadi 2, al-maddul asli dan al-maddul far'i. Mad asli dan mad far'i. Mad asli adalah mad yang tidak bergantung kepada sebab, dan jika tidak dipanjangkan maka tidak akan terwujud huruf-huruf mad. Sedangkan mad far'i adalah mad yang bergantung kepada sebab. Sebab di sini adalah sebab yang membuat mad itu panjang lebih dari 2 harokat. Ya, yang membuat panjang bisa 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Itulah yang disebut dengan mad far'i. Sebab itu ada 2 yang merupakan sebab lafzi. Yang pertama adalah hamzah, dan yang kedua adalah sukun. Hamzah dan sukun. Antara hamzah dan sukun, di antara kedua sebab ini, yang paling kuat dari keduanya adalah sukun ya. Yang paling kuat dari hamzah dan sukun
adalah sukun. Baiklah, Al-Imam Al-Jamzuri berkata di dalam Tuhfatul Atfal, qala lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum. Lil maddi, maksud daripada mad di sini adalah mad far'i. Ya. Maksud daripada mad yang ada di sini adalah mad far'i. Mad far'i li memiliki ahkamun thalathatun, memiliki 3 hukum. Tadum yang paten, yang bersifat paten. Ya. Itu makna dari tadum. Dama yadum. Ya. Dama yadum maksudnya adalah paten. Jadi mad far'i memiliki 3 hukum yang tetap. 3 hukum yang tetap. Apa saja 3 hukum tersebut? Imam Al-Jamzuri mengatakan wahyal wujubu wal jawazu wal luzum, yaitu wajib, jaiz dan lazim. Wajib, jaiz dan lazim. Ini 3 hukum dari mad far'i. Jadi mad far'i memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah jaiz, yang ketiga adalah lazim. Apa pengertian wajib, jaiz dan lazim? Kenapa disebut wajib dan jaiz ataupun lazim? Disebut wajib karena para qurra sepakat memanjangkan lebih dari 2 harokat dan berbeda mengenai ukuran setelah 2 harokatnya. Jadi semua qurra, kenapa disebut wajib? Maksudnya adalah wajib memanjangkannya lebih dari 2 harokat. Karena kenapa? Semua qurra sepakat memanjangkan lebih dari 2 harokat. Akan tetapi mereka berbeda mengenai ukurannya setelah 2 harokat. Ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat, ya. Tergantung kepada riwayat atau qiraat masing-masing. Jadi disebut wajib karena semua qurra yang 10 itu sepakat memanjangkan lebih dari 2 harokat. Akan tetapi ukurannya berbeda. Ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya telah meneliti semua qiraat. Saya telah meneliti semua qiraat yang sahih dan yang dhaif, yang makbul dan yang syadz. Mereka memanjangkan semua qiraat itu, memanjangkan wajib lebih dari 2 harokat. Jadi qiraat yang enggak sahih pun, yang tidak makbul, yang tidak diterima pun, itu memanjangkan wajib lebih dari 2 harokat. Ya, lebih dari 2 harokat. Oleh karenanya pernah datang seorang badui kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang pakar, seorang pakar qiraat. Beliau membaca kepada Ibnu Mas'ud, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata beliau membaca. Ibnu Mas'ud kemudian menegur badui tadi yang baca kepada beliau. Qala ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begini Rasulullah, bukan seperti ini. Bukan seperti bacaan yang kamu baca ini. Rasulullah mengajarkan kepadaku. Kemudian badui ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman? Bagaimana Rasul mengajarkan kepadamu, wahai Abu Abdurrahman?
Kemudian Ibnu Mas'ud membacanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin famaddaha. Di hadis tersebut disebutkan famaddaha. Kemudian Ibnu Mas'ud memanjangkan lil fuqara wal masakin. Ya. Jadi tidak ada yang memanjangkan wajib dua harokat atau enggak memanjangkannya. Ya, semuanya memanjangkan lebih dari dua harokat. Itu kenapa disebut wajib. Kemudian kenapa disebut jaiz? Disebut jaiz karena para qurra berbeda atau berselisih antara memanjangkan dua harokat saja atau lebih dari dua harokat. Jadi boleh dua harokat, boleh lebih dari dua harokat. Itu yang disebut dengan jaiz. Akan tetapi nanti tergantung kepada riwayat dan qiraat masing-masing. Ya, secara umum para qurra itu di jaiz itu memanjangkan dua harokat atau lebih dari dua harokat. Sedangkan di lazim, ya disebut lazim. Kenapa disebut lazim? Karena para qurra sepakat memanjangkan lebih dari dua harokat dan sepakat juga ukurannya. Ukurannya sepakat 6 harokat. Jadi itu. Jadi kenapa disebut wajib, kenapa disebut jaiz, dan kenapa disebut lazim? Kalau wajib semuanya sepakat lebih dari dua harokat, tapi ukurannya berbeda-beda. Kalau lazim semuanya sepakat lebih dari dua harokat dan sepakat mengenai ukuran matnya, yaitu berapa? 6 harokat. Adapun jaiz, dari namanya saja jaiz, boleh. Artinya boleh dua harokat dan boleh lebih dari dua harokat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tergantung nanti kepada riwayat atau qiraat atau jalur yang baca. Imam Jamzuri hanya menyebutkan hukumnya saja. Ya, Imam Jamzuri di sini hanya menyebutkan hukumnya saja, yang apa saja yang masuk kategori hukum tersebut. Menyebutkan mad yang masuk dalam kategori 3 hukum tadi, wajib, jaiz, dan lazim. Jadi tidak adapun ukuran atau kadar madnya nanti berbeda sesuai riwayat atau qiraat atau jalur yang dibaca. Jadi kita itu ada di dalam ilmu qiraat ada riwayat, ada qiraat, ada jalur. Ya. Jadi di dalam ilmu qiraat itu ada riwayat, ada qiraat, dan ada jalur. Di riwayat kita memiliki 20 riwayat. Ya. 20 riwayat dan 10 qiraat dan sekitar 950 sampai 1000 jalur. Ribuan jalur. Kalau yang kita baca adalah riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, jadi di qiraat itu ada riwayat, ada qiraat, ada tarik. Tarik ini yang kita kenal dengan jalur. Ya. Kalau riwayat itu kita punya 20 riwayat. Qiraat ada 10 qiraat. Dan jalur ada sekitar ribuan, ya. 1000 lebih.
1000. Ya. Itu. Jadi riwayat Hafs itu salah satu dari 20 riwayat. Ya, salah satu dari 20 riwayat. Nantinya hukum di mat ini ukuran atau kadar panjangnya berbeda-beda sesuai dengan riwayat atau qiraat atau jalur yang dibaca. Istilah qurra secara umum dalam mat itu ada beberapa. Ada qasar. Qasar itu artinya 2 harokat. Jadi qasar itu artinya berapa? 2 harokat. Fuwaiqal qasar, di atasnya qasar sedikit, itu 3 harokat. Ini istilah-istilah di dalam ilmu tajwid, ya, khususnya di bab mat. Ada qasar, qara'a al-Imam Ibnu Katsir wa qara'a al-Imam Ibnu Katsir wa Susi misalnya bil qasar. Al-mad al-jaiz bil qasar. Imam Susi dan Imam Ibnu Katsir membaca mad jaiz dengan qasar. Maksudnya berapa harokat? 2 harokat. Fuwaiqal qasar itu 3 harokat, di atasnya dikit. Kemudian ada tawassut. Tawassut itu pertengahan. Maka tawassut ini ukurannya 4 harokat. 4 harokat atau 2 alif. Ya, 2 alif. Fuwaiqal tawassut itu berapa? 5 harokat. Di atasnya tawassut sedikit, berarti 5 harokat. Yang terakhir itu ada yang kita kenal dengan tul atau isba'. Tul atau isba'. Itu kadar paling panjang, yaitu 6 harokat. 6 harokat. Itu tul atau isba'. Jadi ada 5 istilah di dalam ukuran mengenai ukuran panjang mad. Ada qasar 2 harokat, fuwaiqal qasar 3 harokat, tawassut 4 harokat, fuwaiqal tawassut 5 harokat, dan tul 6 harokat. Namun biasanya fuwaiqa yang disebut fuwaiqal qasar atau fuwaiqal tawassut ini kurang teratur biasanya. Oleh karenanya para ahlul ada biasanya membaca mat itu dengan 3 saja, dengan qasar 2 harokat atau tawassut 4 harokat atau tul. 3 harokat atau 5 harokat itu kurang teratur perkiraannya. Kurang bisa ditebak perkiraan matnya. Ya. Jadi seperti itu. Apa maksud 2 harokat? Panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat maksudnya adalah ketika kita memanjangkan sesuai dengan orang yang membaca sekadar 2 harokat. A. Ya. Kita manjangkan yang satu di sebelah kita baca 2 harokat misalnya. A. Disesuaikan awal dan akhirannya. Nah, tapi itu tergantung kita banyak mendengar, banyak talaqi dan musyafahah kepada guru untuk bisa mengira-ngira itu 2 harokat, ini 4 harokat, ini 6 harokat. Makanya nggak bisa dengan kita baca saja, baca tulisan saja, 2 harokat, 2 harokat begini, ya, dengan jari. Itu hanya takrib saja untuk mengira-ngira. Ya. Tapi tergantung orang yang ini jari juga kan. Cepatan. Udah ada ini lama banget. Ya, maksudnya adalah 2 harokat itu ketika kita memanjangkan sesuai dengan orang yang membaca 2 harokat. Ya. Kalau kita mau memanjangkan tul 6 harokat, seukuran orang yang membaca 6 harokat.
Ya, ya. Nanti ini panjang dan pendek atau lama atau tidaknya itu tergantung juga kepada maratibut tilawah. Tilawah cara kita membaca. Kan ada 3 cara kita membaca, dengan tahqiq, dengan sangat pelan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, itu tahqiq. Ada yang kedua apa? Tadwir. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir. Ini maratibut tilawah. Tahqiq dan kemudian kedua tadwir, agak cepat sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kalau tadi tahqiq, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Yang tadwir agak cepat sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti bacaan ketika sholat, ya. Yang ketiga adalah apa? Hadr, ya, dengan cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, ini nanti ukuran panjangnya disesuaikan, ya. Jadi 2 harokatnya hadr dengan 2 harokatnya tahqiq itu beda, ya, itu beda. Seperti itu. Di sini paham ya? Ya, kita akan masuk kepada mad. Yang pertama adalah wajib. Imam Juzuri mengatakan, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Fawajibun, adapun yang wajib, yang masuk kategori wajib dan dihukumi wajib, ketika kita mengatakan dihukumi wajib, maksudnya gimana? Dipanjangkan lebih dari 2 harokat wajib. Tapi ukurannya tergantung riwayat. Kapan? In jaa hamzun ba'da mad. In, jika jaa datang hamzah setelah mad, ba'da mad, setelah mad. Jadi jika ada hamzah datang setelah mad, maka dihukumi wajib dengan syarat fi kalimatin, dalam satu kata. Dalam satu kata. Wahada dan mad ini, wahada dan mad ini disebut dengan bimuttasil yu'ad. Bimuttasil yu'ad. Yu'ad artinya disebut, dan mad ini yang masuk kategori dihukumi wajib ini disebut dengan mad muttasil. Mad muttasil, hukumnya wajib, ya, dihukumi wajib. Jadi wajib itu adalah apa? Hukumnya. Wajib itu adalah hukumnya. Makanya kita sering bilang mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Sama kayak yang kemarin-kemarin, hukum itu izhar, idgham, iqlab, ikhfa, ya, dan sebagainya. Adapun setelahnya itu adalah sebutan atau penamaannya. Izhar halqi, idgham mimi, idgham mithlain, dan lain sebagainya. Idgham bihunna. Di sini paham? Jadi fawajibun, yang dihukumi wajib jika jaa hamzun ba'da mad, jika ada hamzah setelah mad, fi kalimatin, dalam satu kata. Wala, dan mad ini bimuttasil yu'ad, disebut dengan muttasil, maddun muttasil. Ya, kenapa disebut maddun muttasil? Karena mad nyambung dengan sebabnya, yaitu hamzah dalam satu kata, gak terpisah, nyambung. Ittasala kan artinya tersambung, ya.
Jadi mad wajib muttasil definisinya adalah jika setelah huruf mad terdapat hamzah dalam satu kata, ya, satu kata. Contohnya jaa, laqad ja'akum, laqad ja'akum, ya. Su'a, si'at, ya. Coba kita baca bareng-bareng. Ja'a, su'a, si'at, ya. Jadi ja'a, kalau kita definisikan, kalau kita ngikutin definisi, jika setelah huruf mad terdapat hamzah. Huruf madnya mana? Ja, hamzahnya a, terdapat dalam satu kata. Ja'a, muttasil, tersambung. Sekarang su'a, madnya mana? Su, ya. Hamzahnya a, dan dalam satu kata. Begitu pula dengan si'at. Karena Imam Jamzuri tidak menyebutkan hukumnya, tidak menyebutkan tidak menyebutkan kadar atau ukuran matnya, ya, tidak menyebutkan beliau. Karena kitab tajwid ini bukan kitab qiraat, ya, kitab tajwid. Ini kitab tajwid dan bukan kitab qiraat. Maka karena kita membaca riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, maka ukuran matnya adalah berapa? 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Jadi ukuran mat wajib muttasil, mat muttasil dalam riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah adalah 4 atau 5 harokat. Namun lebih tepat perkiraannya di 4 harokat. Ya, di 4 harokat. Ja'a, seukuran dengan orang yang membaca sekadar bacaan yang kita baca. Kita kan membaca tadwir nih misalnya. Ja'a, a. Kalau kita baca hadam, ja'a, a. Ya, tergantung kita baca tahqiq, tadwir atau hadar. Baik, ini yang disebut dengan mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua, Imam Al-Jamzuri berkata, wajaizun maddun wa qasrun infusil kullum bi kilmatin wa hadzal munfasil. Apa artinya maddun? Maddun artinya panjang lebih dari 2 harokat. Boleh panjang lebih dari 2 harokat. Jadi kalau ada mad dengan qasar digabungkan, disebutkan bersamaan, maka artinya mad adalah lebih dari 2 harokat dan artinya qasar adalah 2 harokat. Ya, kalau disebutkan mad dengan qasar bersamaan, maka artinya mad adalah panjang lebih dari 2 harokat dan artinya qasar adalah panjang 2 harokat saja. Maddun artinya boleh panjang, maksudnya adalah boleh panjang lebih dari 2 harokat. Wa qasrun, qasar apa artinya tadi? Ya, pendek maksudnya adalah 2 harokat. Wa jaizun, dan dihukumi jaiz. Nah, di sini Imam Jamzuri mengatakan, kenapa kok disebut jaiz? Disebut jaiz karena maddun boleh panjang lebih dari 2 harokat, wa qasrun dan boleh 2 harokat. Kapan? Infusil, jika fusil, terpisah. Jika fusil, terpisah. Fusil itu artinya terpisah. Kullun bikilmatin,
Kullun itu artinya masing-masing dalam satu kata. Masing-masing dari apa? Masing-masing dari mad dan hamzah. Tadi kan mad sama hamzahnya di muttasil dalam satu kata. Sekarang mad dan hamzahnya masing-masing di lain kata. Kullun bikilmatin, masing-masing dalam dua kata terpisah. Wa hadza, dan mad ini disebut al-munfasil, disebut mad munfasil, dan dihukumi jaiz. Apa maksudnya dihukumi jaiz? Boleh dua harokat dan boleh lebih dari dua harokat. Namun tergantung apa? Riwayat atau jalur yang kita baca. Mad jaiz munfasil adalah jika huruf mad terdapat di akhir kata yang pertama dan hamzah di awal kata yang kedua. Jadi masing-masing terpisah. Huruf mad terdapat di akhir kata yang pertama dan hamzah di awal kata yang kedua. Dan syaratnya ketika dibaca wasal. Kalau dibaca waqaf tidak disebut munfasil jadinya. Contohnya bima unzil, coba bima unzil, anfusakum, fi ummiha. Jika terdapat mad di awal kata yang pertama dan hamzah di mad di akhir kata yang pertama dan hamzah di awal kata yang kedua. Di sini bima ada mad di situ kan? Bima. Baru setelahnya ada hamzah. Unzil. Ya. Masing-masing terpisah dalam dua kata. Makanya disebut dengan munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Kalau muttasil artinya tersambung. Nah, dan dipanjangkan atau dihukumi jaiz munfasil kalau kita membacanya nyambung. Kalau kita membacanya wasal. Tapi kalau kita waqaf misalnya ya ayyuhalladzina amanu maka dihukumi apa? Mad tabi'i. Karena ketika kita membaca itu saja. Tapi kalau kita baca wasal maka dihukumi jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Jadi ukuran madnya menurut riwayat Hafs sesuai dengan riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah sama dengan muttasil 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Tapi kalau baca dari jalur lain, Hafs misalnya dari jalur Ar-Rawdah atau jalur Thayyibah, Rawdah merupakan salah satu jalur Thayyibah, itu boleh dipanjangkan 2 harokat. Tapi nanti hukum-hukum yang lain akan berbeda. Beberapa hukum akan berbeda dengan ketika kita membaca dari jalur Syatibiyah. Itu jaiz munfasil. Kemudian masih dihukumi jaiz ketika kapan? Wa mithlu dza. Apa artinya wa mithlu dza? Dan yang serupa dengan ini, maksudnya yang sehukum dengan munfasil ini masih dihukumi apa? Masih dihukumi jaiz. Kapan? In aradas sukunu. Jika terdapat sukun yang arif. Kenapa sukun itu arif? Kenapa sukun itu palsu? Karena waqfan, karena waqaf.
Contohnya seperti apa? Kata'lamuna nasta'inu. Kata'lamun, kalau kita membaca ta'lamun, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'lam. Bukan, ta'malun itu. Ta'lamun. Ya, pokoknya kalau waqaf ta'lamun. Ya, nunnya yang awalnya harokatnya adalah fathah, jadi sukun. Ya, jadi sukun karena waqaf, karena kita waqaf. Ya. Nasta'in, nasta'in. Ya. Jadi itulah. Di sini juga dihukumi jaiz. Oleh karenanya mad ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Jadi apa itu mad arid lis-sukun? Jika setelah huruf mad atau lim terdapat sukun yang tetap pada saat waqaf saja. Terdapat sukun yang tetap, maksudnya sukunnya hanya ada di waqaf saja. Ketika kita membaca wasal, sukunnya sudah enggak berlaku lagi atau enggak ada lagi. Contoh, kita baca bareng-bareng. Ta'lamun, ta'lamun. Nasta'in, nasta'in. Khauf, khauf. Ya. Jika setelah huruf mad atau huruf lim, di sini ada tambahan huruf lim. Jika setelah huruf mad atau huruf lim terdapat sukun arid atau sukun yang hanya ada ketika waqaf saja, maka panjangnya, ukuran panjangnya boleh sesuai dengan riwayat Imam Hafs an Asim dari Jalur Syatibiyah adalah 2 harokat qasar atau 4 harokat tawassut atau 6 harokat. Ta'lamun, ta'lamun, ta'lamun. Ya. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kalau tarawih ambil yang 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi 2 harokat. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi kita sering baca 4 harokat. Sering baca 4 harokat. Coba dilatih 2 harokat. Baiklah, itu yang disebut dengan mad arid lis-sukun. Namun kalau kita wasal, maka tidak disebut arid lis-sukun. Disebutnya apa? Mad tabi'i. Misalnya al-alamina, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau itu disebut arid lis-sukun. Kalau kita wasal, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani. Ya, jadi seperti itu. Seperti itu, oleh karenanya nanti disebut dengan dihukumi dengan mad tabi'i. Kenapa? Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Huruf apa saja yang datang setelah mad selain hamzah dan sukun, maka fat tabi'iyya yakun, maka disebut dengan mad tabi'i. Setelah mad di sini kalau kita sambung ada huruf nun berharokat fathah, tidak sukun. Ketika wasal ya, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan mad yang masuk juga dalam jaiz, boleh 2 harokat, boleh lebih.
Apa itu? Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Atau ya. Atau quddimal hamzu 'alal mad. Hamzahnya mendahului huruf mad. Kalau tadi kan hamzahnya setelah huruf mad, sekarang hamzahnya lebih dulu datang sebelum huruf mad. Jadi hamzah sebelum huruf mad. Wadha dan mad ini disebut dengan badal. Wadha ay wahadha badal. Dan mad ini disebut dengan mad badal. Jadi mad badal adalah jika hamzah datang sebelum huruf mad, itulah disebut dengan badal. Ka'amanu seperti halnya amanu, amanu. Wa imana dan contoh lagi imana. Khudha, ambillah dua contoh ini. Amanu, imana. Jadi itulah mad badal. Kenapa di sini dimasukkan bijaiz? Karena beberapa waras misalnya, waras memanjangkan badal 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Innal ladzina amanu wa 'amilu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Dipanjangkan. Kalau riwayat Warsh dipanjangkan berapa? 2 atau 4 atau 6 harokat, seperti alif disukun. Tapi kalau riwayat Hafs berapa? 2 harokat saja, seperti mayoritas qiraat lainnya. Definisinya, jika hamzah mendahului huruf mad, itulah badal. Ini yang disebut dengan badal asli. Badal asli itu hamzah mendahului huruf mad. Ya. Kenapa disebut badal? Karena aslinya adalah hamzah. Aslinya adalah hamzah. Amanu asalnya itu adalah amanu. Maka karena sulit amanu. Innal ladzina amanu misalnya agak sulit. Maka hamzah yang kedua diganti, dibadal dengan huruf mad atau dengan huruf yang sesuai dengan harokatnya. Kalau fathah maka alif, kalau kasrah ya, maka kalau dhammah waw. Ya. Amanu. Di sini amanu aslinya adalah amanu. Imana aslinya imana. Utiya. Ini yang disebut dengan hamzah asli. Apa? Badal asli. Ada yang syibhul badal, yang serupa dengan badal, yaitu setiap hamzah yang panjang. Setiap hamzah yang panjang disebut apa? Syibhul badal. Contohnya ma'ab, mustahzi'un, ketika kita panjang itu disebut juga dengan badal, tapi bukan badal asli, syibhul badal. Karena tidak mengganti hamzah. Ya, mustahzi'un itu aslinya bukan mustahzi'un, enggak. Memang mustahzi'un, cuman dipanjangkan saja hamzahnya. Ukuran matnya 2 harokat saja dalam riwayat Hafs an Asim dari jalur Syafi'iyah. Jadi cukup 2. Yuk kita baca. Amanu imana utiya. Ya, seperti itu. Inilah disebut mad badal. Kalau hamzahnya datang sebelum huruf mad.
Sekarang kita masuk kepada hukum yang ketiga, yaitu lazim. Tadi hukum yang pertama wajib, yang kedua jaiz, ketiga adalah lazim. Apa itu lazim? Dan mat apa yang dihukumi lazim? Dihukumi lazim jika ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jika ada dan dihukumi lazim, walazimun, dihukumi lazim ini jika as-sukunu ussila, ada sukun yang asli. Ussila itu adalah apa? Yang asli. Apa definisi sukun asli? Imam Al-Jamzuri menyebutkan setelahnya waslan wa waqfan. Sukun asli itu adalah sukun yang tetap, sukun yang tetap pada saat wasal maupun waqaf. Kalau sukun yang hanya ada ketika waqaf disebut sukun apa? Arid. Ya, sukun arid tadi sudah. Sukun yang hanya ada ketika waqaf. Sekarang sukun yang ada ketika wasal dan waqaf, itulah yang disebut dengan sukun asli. Jika ada sukun asli, yaitu sukun yang terdapat pada saat wasal dan waqaf, ba'da maddin, setelah huruf mad. Jika ada sukun asli setelah huruf mad, dihukumi apa? Lazim, mad lazim, atau disebut dengan lazim, mad lazim. Tuwila. Apa maknanya tuwila? Maka panjangkanlah dengan tul. Ini maksudnya. Tuwila artinya dipanjangkan dengan tul. Berapa harokat? 6 harokat. Walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jadi definisi mad lazim adalah jika setelah huruf mad terdapat sukun asli. Ya, itu saja. Kalau ditanya apa itu sukun asli? Sukun yang tetap atau terdapat saat wasal dan waqaf. Itu. Mad lazim adalah jika setelah huruf mad terdapat sukun asli. Sudah. Contoh. Al-ana. Coba kita baca. Dipanjangkan karena lazim seperti yang kita ketahui, semua qurra sepakat memanjangkan lebih dari 2 harokat dan sepakat juga berapa harokat? 6 harokat. At-tammah. Alif lam Nah, mad lazim ini karena cukup banyak macamnya, Imam Jamzuri kemudian membuat bab khusus tentang pembagian mad lazim. Pembagian mad lazim. Di sini coba kita lihat, setelah huruf mad terdapat sukun asli. Sukun asli. Di sini al-an. Mana huruf madnya? Mana sukun aslinya? Lam sukun. Ya, lam sukun. Ini sukun asli. Karena ketika wasal ada, ketika waqaf juga ada. Cuman kita nggak bisa waqaf karena dia nggak bisa waqaf. Sekarang juga at-tammah. Mana huruf madnya? At-ta. Mana sukun aslinya? Mim yang pertama. Mim yang pertama. Kenapa mim yang pertama? Karena ketika mim itu tasydid, itu ada 2. Mim yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya di pengertian idgham.
Alif lam mim juga seperti itu. Lam lam, huruf matnya adalah la, sukunnya mim yang sukun. Perlu memperhatikan keserasian ukuran mat dalam tilawah. Ya. Kalau dalam satu kali membaca, sekali membaca, kita membaca matahari disukun misalnya 2 harokat. Ketika kita menemui dan menjumpai arif disukun berikutnya, itu harus dibaca juga dengan 2 harokat. Seperti misalnya tadi membaca surat An-Nas ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini berapa harokat? 2 harokat. Jadi sekali baca kita harus serasi. Kalau pilih 2 harokat arif disukunnya, maka seluruhnya 2 harokat. Kalau pilih 4 harokat arif disukunnya, seluruhnya 4 harokat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jangan di mix, jangan dicampur-campur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, yang dicampur-campur seperti itu. Karena keserasian itu termasuk keindahan. Ya. Serasi itu indah. Ya, kalau serasi indah. Serasi itu gimana ya? Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jika terdapat 2 mat dalam satu kata, didahulukan yang terkuat. Jika terdapat 2 mat, ya, yang pertama tadi yang diperhatikan keserasiannya. Yang kedua, jika terdapat 2 mat dalam satu kata, maka didahulukan yang terkuat. Gimana kita mau ngurutkannya? Ngurutkannya seperti yang sudah diurutkan oleh para ulama. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadum fisalin fabadal. Kata para ulama, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadum fisalin fabadal. Nah, ini urutan mad yang terkuat, dari yang terkuat sampai ke yang terlemah. Mad far'i maksudnya. Aqwal mududi lazimun famat tasal fa'aridun fadum fisalin aqwal mududi lazimun. Mad yang paling kuat adalah yang pertama mad lazim, selanjutnya famat tasal, kemudian mad muttasil, fa'aridun, selanjutnya mad arid, fadum fisalin, selanjutnya mad muttasil, fabadal, kemudian selanjutnya badal. Itulah urutan terkuat mad. Lazim kuat karena dia sukunnya sukun seperti yang kita ketahui tadi. Antara hamzah dan sukun yang paling kuat apa? Sukun. Antara hamzah dari dua sebab yang dipanjangkannya huruf mad lebih 2 harokat. Ya, tidak apa, ini papan saja dulu. Ya. Kalau saya mah gak usah di syuting. Jadi antara hamzah dan sukun mana yang lebih kuat? Sukun.
Lazim itu sukun asli. Antara sukun kan ada dua, sukun asli dan sukun alim. Sukun yang paling kuat adalah sukun asli. Makanya lazim di urutan pertama karena sebabnya adalah sukun asli. Kemudian setelahnya wajib karena sebabnya adalah hamzah. Tapi hamzahnya itu dalam satu kata. Kemudian selanjutnya adalah sukun arif, yang arif disukun. Kemudian selanjutnya jaiz dan badal yang hamzahnya yang sebabnya adalah hamzah. Jadi kalau kita jumpai misalnya ada mad dalam satu kata ada beberapa mad, maka ukuran mana yang akan kita panjangnya, kita mau berapa harokat? Ya. Contoh misalnya Ma'ab. Ya. Di sini ada berapa mad? Ada berapa? Ada 2 mad. Yang pertama badal, yang kedua arid bisukun. Badal berapa harokat? 2 harokat. Arid berapa harokat? 2 atau 4 atau 6. Kalau kita baca arid sebelumnya 2 harokat, maka di sini 2 harokat juga, kan? Tapi kalau misalnya kita baca aridnya sebelumnya 6 harokat, maka di sini kita mau baca berapa? Mau ngikut badal 2 harokat atau arid? Arid, ya. Ngikutin arid karena arid lebih kuat daripada badal. Ya. Baiklah, jadi seperti itu. Jika terdapat 2 mad dalam satu kata, didahulukan yang terkuat. Kita masuk kepada bab selanjutnya, aqsamul maddil lazim, pembagian mad lazim. Qala al-Imam al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah, wa tilka kilmiyyun wa harfiyyun ma'ah. Aqsamu lazimin ladaihim, apa maksudnya ladaihim? Menurut ulama tajwid, menurut para ulama tajwid. Aqsamu lazimin, aqsam pembagian lazim, ladaihim menurut ulama tajwid ada arba'ah, ada 4 macam. Ada 4 macam. Ini sudah ya, insyaallah. Aqsamu lazimin, lazim, mad lazim, ladaihim arba'ah. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Lazim itu secara detail dibagi menjadi arba'ah, ada 4. Nanti ada 1, di sini 2, 3 dan 4. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Ada 4 macam lazim. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke yang detail, disebutkan pokoknya dulu. Wa tilka kilmiyyun wa harfiyyun ma'ah.
Jadi yang pertama kilmi, lazim kilmi. Lazim kilmi. Yang kedua harfi. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma. Jadi ada kilmi dan harfi terlebih dahulu. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma. Kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Kilahuma keduanya baik kilmi maupun harfi mukhaffafun muthaqqalu, dibagi lagi menjadi dua, mukhaffaf dan muthaqqal. Maka ini di sini ada kilmi muthaqqal. Kilahuma mukhaffafun muthaqqalu. Ngikutin Jamzuri. Kilahuma mukhaffafun muthaqqalu. Di sini mukhaffaf, di sini muthaqqal. Begitu juga dengan harfi mukhaffaf dan muthaqqal. Kilahuma keduanya, kilmi dan harfi, mukhaffafun muthaqqalu, dibagi menjadi dua, mukhaffaf dan muthaqqal. Fahadhihi arba'atun, ini semua yang di bawah ini arba'atun, 4 macam tufassalu secara detail. Jadi ada lazim kilmi mukhaffaf, lazim kilmi muthaqqal, lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi muthaqqal. Ini pembagian umumnya dulu dalam matan ini. Di sini paham insyaallah. Kemudian setelahnya Imam Jamzuri mendefinisikan satu persatu, menjelaskannya satu persatu. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa. Fa in, namun nanti jika bi kilmatin dalam kata, jika terdapat dalam kata, suatu kata, sukunun, ada sukun, tentunya sukunnya di sini sukun apa? Sukun asli. Kalau kita sedang membicarakan lazim, maka sukunnya pasti sukun asli. Ijtama' ma harfi maddin, jika ada sukun yang datang setelah huruf mad dalam suatu kata, fahuwa kilmiyun waqa', maka disebut dengan lazim kilmi. Jadi lazim kilmi itu adalah jika terdapat mad, kemudian setelah mad itu ada sukun asli dalam suatu kata, maka disebut dengan lazim kilmi. Contoh, ad-dallin. Yang di slide di sini ada kalimat ad-dallin. Di mana sukun asli? Di mana huruf madnya? Ad-dha. Ya, alif. Di sini ada alif yang termasuk huruf mad. Di mana sukun aslinya adalah lam yang pertama. Ad-dhal. Ini lamnya kan bertasydid, maka kita rinci lagi, kita rubah lagi sehingga jadi seperti ini. Lamnya jadi 2. Ad-dallin. Ya. Maka di sini disebut dengan lazim kilmi. Ya, kita masih di kilmi, belum muthaqqal dan mukhaffaf. Contoh lagi di sini, al-an. Di mana huruf madnya? Sukunnya di mana? Lam. Ini kalimat apa? Ini sebuah kata bukan? Ini adalah sebuah
kata. Maka disebut dengan lazim kilmi. Pokoknya lazim kilmi itu adalah lazim yang terdapat atau sukun berkumpul dengan mad dalam sebuah kata. Ya. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal mad wasluhu fa harfiyyun bada. Kita akan setelah pengertian kilmi, maka Imam Jamzuri masuk kepada pengertian harfi. Apa itu harfi? Kata beliau, au fi thulathiyil hurufi wujida. Wujida di sini adalah jika terdapat sukun dan mad, ya, sukun asli dan mad. Makanya ada wujida. Wujida kan menunjukkan mutsanna. Mutsannanya di sini ada sukun asli dan huruf mad. Atau mad dan sukun aslinya itu terdapat pada huruf tsulasi. Istilahnya adalah istilah huruf tsulasi. Apa itu huruf tsulasi? Huruf yang berejaan 3 huruf. Huruf yang berejaan 3 huruf secara lafal. Misalnya fa, bukan kaf misalnya. Itu ketika dieja jadi apa? Kaf. Ya. Jadi kalau ditulis kaf itu jadi 3 huruf. Satu huruf, dia itu memang satu huruf, tapi ketika dieja atau didetailkan, dia akan menjadi kaf. Coba di sini ada kaf itu sendiri dan alif, kemudian fa. Ada berapa nih? Ada 3 huruf kan? Makanya ini disebut dengan huruf tsulasi. Huruf tsulasi itu adalah huruf kalau dieja jadi 3, kalau diturunkan jadi 3. Misal lagi huruf ini, kalau diturunkan jadi apa? Ya, jadi ada 3. 1, 2, 3. Nah, istilahnya kemudian disebut dengan huruf tsulasi. Atau huruf mad bertemu dengan sukun pada huruf tsulasi. Dan huruf madnya itu wastuhu wal maddu wastuhu. Dan huruf madnya itu ada di tengah. Ya, ada di nomor 2. Ada di tengah. Ini huruf mad kan? Alif. Sebelumnya pasti fathah. Di sini waw sukun, sebelumnya apa? Dhammah. Dan itu adalah huruf mad. Maka ini disebut dengan harfi. Nah, lazim harfi. Jadi kaf, ketika kita membaca kaf haya, kafnya itu dihukumi dengan lazim harfi. Nun wal qalam. Maka nunnya dihukumi dengan lazim apa? Harfi, bukan kilmi, ya. Kalau kilmi ada di sebuah kata ad-dallin, ya. Kalau harfi ada di huruf, Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyyun bada. Ini sama dengan yang tadi, nun. Jadi ada 3. Dan huruf yang kedua atau yang paling tengah itu adalah huruf mad. Yang paling tengah itu adalah huruf mad. Wal mad ini maksud daripada wal maddu wastuhu, dan huruf mad ada di tengah-tengahnya. Kilahuma. Nah, sekarang
masuk lagi kepada kilahuma. Kilahuma di sini apa artinya? Keduanya maksudnya adalah kilmi dan harfi. Kilmi dan harfi disebut mutsaqqal ini. Jadi tadi kan Imam Jamzuri menyarah atau menjelaskan tentang definisi kilmi sudah, definisi harfi sudah. Sekarang akan menjelaskan definisi mukhaffaf dan mutsaqqal. Apa itu mutsaqqal? Kata beliau, kilahuma, keduanya itu disebut mutsaqqal jika udghima, jika diidghamkan. In udghima, jika diidghamkan. Jadi kalau diidghamkan ke huruf setelahnya maka disebut mutsaqqal. Kalau diidghamkan ke huruf setelahnya disebut mutsaqqal. Disebut mukhaffaf, mukhaffafun kullun, disebut mukhaffaf keduanya baik kilmi ataupun harfi idza lam yudghama, kalau tidak diidghamkan. Jadi mudah. Kalau diidghamkan, apanya yang diidghamkan? Huruf ya. Huruf huruf yang datang setelah huruf matnya ya. Kalau tidak diidghamkan maka disebut mukhaffaf. Kalau diidghamkan disebut mutsaqqal. Nah, ini contohnya. Lazim kilmi, ini kita di lazim kilmi. Lazim kilmi mad bertemu sukun dalam satu kata. Kemudian kita lihat lagi apakah mutsaqqal atau mukhaffaf. Kalau mutsaqqal, jika sukunnya diidghamkan pada huruf setelahnya maka disebut mutsaqqal. Kalau tidak maka disebut mukhaffaf. Contoh at-tammah. At-tammah. Mana huruf matnya? Ta. Sukunnya di mana? Mim yang pertama. Apakah mim yang pertama diidghamkan ke mim yang kedua? Diidghamkan. Ya. Idgham ada apa di situ? Ada tasydid. Makanya kemudian ini at-tammah kita masukkan, kategorikan dengan mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, begitupun dengan hajja. Hajja. Mana huruf madnya? Ha. Sukunnya di mana? Jim yang pertama. Ya. Apakah dimasukkan? Ya, dimasukkan. Karena di situ ada apa? Tasydid. Nah, ada tasydid. Harusnya kan aslinya seperti hajja. Sukun ketemu dengan jim lagi, hubungannya apa? Mutamathilain. Mutamathilain. Maka diidghamkan. Ketika maka ini disebut dengan lazim kilmi mutsaqqal di sini. Lazim kilmi mutsaqqal. Begitupun dengan jan. Ya. Coba kita baca dari yang pertama, at-tammah. Sekarang lazim kilmi mukhaffaf. Lazim kilmi mukhaffaf. Contohnya hanya satu saja. Contohnya hanya satu dalam riwayat Hafs, yaitu al-ana. Coba.
Di mana huruf matnya a, di mana sukunnya, sukun aslinya lam, lam. Apakah lam sukun ini diidghamkan ke hamzah apa tidak? Enggak. Dalam lam komari, dalam lam al dikategorikan dengan lam komariyah. Aku hajjaga wa khaf aqim. Habis itu ada hamzah. Kalau ada lam al ketemu dengan hamzah hukumnya ifhar. Al-an misalnya al-akbar. Maka di sini hukumnya ifhar. Karena hukumnya ifhar dan tidak diidghamkan, maka disebut mukhaffaf. Seperti itu cara memahaminya. Jadi kalau diidghamkan sukunnya itu ke huruf setelahnya itu mutsaqqal. Kalau tidak disebut mukhaffaf. Ada juga misalnya dalam riwayat lain wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati. Itu kan sebuah kata. Wa mahyaya wa mamati. Maka di sini dalam riwayat Warsh ya-nya disukunkan, disukun asli, baik wasol maupun waqaf, sukunnya sukun asli dalam riwayat Warsh. Jadi membacanya wa mahyai wa mamati, wa mahyai wa mamati, ya. Maka ini disebut lazim apa kira-kira? Lazim kilmi mukhaffaf. Karena sukun yang ada di ya tidak diidghamkan ke waw. Nah, maka disebut lazim mukhaffaf. Dalam riwayat Warsh, teman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Dalam riwayat Warsh. Terus ada juga dalam riwayat Susi dan Al-Bazzi misalnya wallai ya'isna minal mahidhi wallai ya'isna minal mahidhi. Aslinya riwayat Hafs wallai ya'isna. Baik, sekarang akan membahas tentang huruf apa saja yang dikategorikan dengan lazim harfi. Huruf yang dikategorikan dengan lazim harfi sehingga dipanjangkannya 6 harokat, ya, disebut lazim harfi. Kata beliau, wal lazimul harfiyyu awwalas suwar. Dan lazim harfi itu, kalau kali yang dihukumi lazim harfi itu ada di permulaan surat. Ada di permulaan surat. Jadi gampang. Lazim harfi itu gak mungkin di tengah surat. Pasti di permulaan beberapa surat. Wujuduhu wa fi thamanin hasar. Tapi gak semua yang ada di permulaan surat itu dikategorikan lazim harfi. Lazim harfi hanya ada, kata beliau, hanya terkumpul dalam thamanin, dalam 8 huruf saja. Wujuduhu wa fi thamanin inhasar. Adanya lazim harfi atau lazim harfi adanya atau dihukuminya hanya di 8 huruf saja. Sehingga 8 huruf ini harus dipanjangkan berapa harokat? 6 harokat. Apa saja huruf itu? Yajma'uha, huruf itu terkumpul dalam huruf yajma'uha hurufu kam asal naqas. Kam asal naqas. Coba disebutkan satu persatu. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun,
sebelumnya Imam Jamzuri mengatakan kalau lazim harfi itu yang di tengah huruf thulathi itu ada huruf mad. Ya, coba kita lihat di sini. Coba sebutkan tadi lagi kaf. Bentar. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf. Apa? Qaf. Qaf, shad. Nah, kata beliau kalau di thulathi, huruf thulathi ini kan huruf thulathi semua, huruf yang ada 3 ininya. Yang di tengah adalah huruf mad. Kaf di tengah huruf mad enggak? Huruf mad. Ka ini kan mad. Mim huruf mad enggak? Mim huruf mad. Ain huruf mad enggak? Hah? Ain huruf lim, ya kan? Ain itu kan ai huruf lim. Kalau huruf mad harus i gitu. In, masa tuh baca ain kan? Ain gitu. Sin, si huruf mad ya. Lam huruf mad, nu juga huruf mad, qaf huruf mad, sha huruf mad. Yang enggak hanya satu di sini. Ya. Yang enggak hanya ain. Karena huruf lin, makanya kemudian derajatnya agak turun dikit. Wa ainu dzu wajhaini. Nah, wa ainu dzu wajhaini. Dan ain itu punya 2 wajah. Maksudnya 2 cara baca. Yaitu 4 harokat atau 6 harokat. 6 harokat atau 4 harokat. Jadi maksudnya wajhain di sini adalah 2 metode, 2 cara. Bisa dibaca 4 harokat tawassut, bisa dibaca 6 harokat tul. Akan tetapi kata Imam Jamzuri, wattulu akhas, dan membaca 6 harokat, ain kita yang 6 harokat itu lebih diutamakan. Kalau kita baca 4, boleh enggak? Boleh. Nah, kaf ha ya ain shad. Ini 4 harokat ainnya. Akan tetapi kata Imam Jamzuri, 6 disamakan dengan yang lainnya, kasihan, itu lebih diutamakan. Kaf ha ya ain shad. Jadi itu lebih diutamakan. Begitupun kata Imam Syatibi dalam Syatibiyah, wa tulu fuddila. Tul lebih diutamakan. Paham di sini? Kenapa ain kok punya 2 wajah? Enggak sama dengan yang lain. Karena dia bukan huruf mad. Ya, tengahnya bukan huruf mad. Dia huruf apa? Li. Sekarang kita akan masuk ke mutsaqqal dan mukhaffafnya. Jadi hanya 8 huruf ini yang disebut dengan lazim harfi. Kaf disebut lazim harfi, mim disebut lazim harfi, ain disebut lazim harfi, sin lazim harfi, lam, nun, qaf dan shad disebut lazim harfi. Nah, siap kesana kemari. Sekarang lazim harfi dibagi menjadi 2 lagi, mutsaqqal dan mukhaffaf. Seperti yang kita ketahui, mutsaqqal adalah kalau di idgham ka, mukhaffaf kalau tidak di idgham ka.
Mutsaqqal contohnya hanya dua. Contoh mutsaqqal dalam riwayat Hafs Jalur Syatibiyah hanya dua. Lam ke mim dan sin ke mim. Lam dan sin di sini lazim harfi bukan? Lam ada, sin juga ada. Lam termasuk lazim harfi, sin juga termasuk lazim harfi. Sekarang mutsaqqal apa mukhaffaf? Ya. Kalau setelahnya, kalau dia diidghamkan maka mutsaqqal. Kalau tidak mukhaffaf. Sekarang alif lam mim. Misalnya alif, kalau dipisahkan jadinya alif lam mim. Alif ini gak ada hukumnya. Lam sekarang, lam ini pasti sudah lazim harfi. Apakah mutsaqqal atau mukhaffaf? Mutsaqqal karena mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Hubungannya mutamatsilain sehingga diidghamkan. Alif lam mim ya, diidghamkan. Maka lamnya di sini adalah kita hukumi dengan lazim fi mutsaqqal. Ya, lazim fi mutsaqqal. Sekarang contohnya beda misalnya. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif enggak ada hukumnya. Lamnya di sini lazim harfi. Mutsaqqal apa mukhaffaf? Mukhaffaf karena enggak diidghamkan. Diidharkan lam ra. Ya. Jadi ini masuk ke mukhaffaf. Contoh lagi mutsaqqal tasim mim. Ta sin mim. Ta ini nanti belum dijelaskan. Sin ini lazim harfi. Mutsaqqal atau mukhaffaf? Mutsaqqal karena nun sukun bertemu dengan mim. Diidghamkan atau enggak di hukum nun sukun? Idgham. Maka sin di sini adalah lazim harfi mutsaqqal sama seperti di sini. Ya. Sekarang misalnya contoh tasin tilka ayatul, ya kan? Surat An-Naml tasin tilka. Tonya belum kita bahas, sinnya adalah lazim harfi. Mutsaqqal apa mukhaffaf? Mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Ya, karena tidak diidghamkan. Nun sukun ketemu dengan ta, hukumnya ikhfa, ya kan? Ikhfa hakiki. Berarti enggak diidghamkan. Kalau enggak diidghamkan mukhaffaf. Ya, seperti itu. Jadi seperti itulah cara mengidentifikasi lazim harfi. Ala kulli hal yang dihukumi lazim harfi ada 8 huruf. Kam asal naqas. Kalau ini gimana? Nun atau yasin? Ya sin wal Qur'an. Ia belum dibahas sin. Nah, sin ini kan masuk di sini, masuk lazim harfi. Sekarang mukhaffaf atau mutsaqqal? Mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena tidak diidghamkan. Kan nun kalau ketemu dengan waw itu kan biguna.
Akan tapi dalam riwayat Hafs itu tidak diidghamkan. Jadi kalau mau baca nyambung Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, maka di sini sinnya lazim harfi mukhaffaf. Walaupun nanti ada dalam riwayat Hafs dari jalur Thayyibah mengidghamkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Maka ketika di situ berubah lagi hukumnya, lazim harfi mukhaffaf. Ya. Di sini paham ya? Qaf wal Qur'anil Majid. Qafnya hukumnya apa? Lazim harfi mukhaffaf. Karena fa tidak, sukunnya fa tidak dimasukkan ke waw. Alif lam ra, lamnya juga begitu. Kaf ha ya ain sad. Kafnya lazim harfi mukhaffaf. Ainnya lazim harfi mukhaffaf. Sadnya lazim harfi apa? Mukhaffaf muthaqal sad. Apa huruf setelah sad? Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Sad, apakah dal diidghamkan ke dzal? Tidak, Imam Hafiz membacanya tidak. Jadi dibacanya seperti ini. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati sad dzikru rahmati. Sama kayak membaca qalqalah surah ya, qalqalah wasal. Itulah lazim harfi. Wa ma siwal harfi tsulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan urif. Adapun siwa kecuali harfi tsulathi, siwa adalah selain. Adapun huruf yang ada di permulaan surat selain harfus tsulathi. Yang harfus tsulathi itu hanya 8. Yang harfus tsulathi itu hanya berapa huruf? 8. Terkumpul dalam kam, asal, naqas. Alif yang bukan huruf tsulathi tapi juga bukan alif. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maka dipanjangkan seperti halnya mad tabi'i 2 harokat. Huruf apa saja itu? Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar. Wa dzaka, huruf yang bukan tsulathi itu juga ada aidan, juga fi fawatihis suwar, juga ada di permulaan surat yang terkumpul dalam fi lafzi hayyin tahir. Fi lafzi hayyin tahir. Qadin hasab terkumpul dalam 5 huruf ini. Harusnya hayyun tahur. Ya, harusnya hayyun tahur karena alif tidak dipanjangkan. Apakah alif dipanjangkan? Enggak dipanjangkan. Alif. Tidak alif. Enggak. Alif. Ada 5 yang bukan huruf tsulathi. Maksudnya bukan huruf tsulathi. Kalau diturunkan tidak memiliki 3 huruf. Apa saja? 5. Ha, ya, ta, ha, ra. Nah, jadi ada 5 ini. Ha, jadi tidak 3 ha. Ya enggak. Kalau ada hamzahnya berarti 3. Cuman di dalam Al-Qur'an jadi hanya 2. Ha, hamim. Ya, yasin, ta, ha,
Taha, Ra, Alif Lam Ra, Ra, dua harokat. Maka disebut dengan mad tabi'i. Disebutnya tabi'i harfi. Tabi'i harfi. Panjangnya seperti halnya tabi'i, dua harokat. Pada terakhir beliau menyebutkan wa yajma'ul fawatihal arba'asyar. Huruf muqatta'ah, ya, huruf muqatta'ah yang ada di permulaan surat itu ada berapa? Arba'asyar. Huruf muqatta'ah yang ada di permulaan surat itu ada 14. Ada 14. Terkumpul dalam silhu suhairam man qata'aka. Silhu suhairam man qata'aka. Jadi kamasal naqas berapa huruf tadi? 8. Ditambah hayun tahur 5 jadi 13. Ditambah alif jadi 14. Semuanya ada di silhu suhairam man qata'aka. Coba sebutkan satu persatu. Shad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, alif, mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. Inilah 14 huruf yang ada di 14 huruf yang ada di permulaan surat. Yang rinciannya adalah sebagai berikut. Dipanjangkan 6 harokat. Yang dipanjangkan 6 harokat, maksudnya 6 harokat saja. Itu ada 7 huruf: sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim. Boleh dipanjangkan 4 atau 6 harokat, namun 6 lebih utama pada huruf ain. Dipanjangkan 2 harokat pada 5 huruf ha, ya, ha, ya, ta, ha, ra. Dan yang tidak dipanjangkan atau tidak ada hukumnya, alif. Alif itu nggak ada hukumnya, tidak berhukum, ya, nggak terdaftar di Kemenkumham. Ya, itulah pembagian mad lazim. Jadi gampang bukan mad lazim itu? Gampang. Nah, lagi nanti kalau diuji muter-muter. Al-Khatimah. Ya, kita sampai jam 10 penutup. Kemudian setelah itu pertanyaan. Ya, coffee break, pertanyaan. Kemudian penutup daurah. Wa tamma dzan-nazmu bihamdillah. Pada penutup ini Imam Jamzuri mengucapkan hamdalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nazam ini. Maksudnya sempurna di dalam penulisannya. Wa tamma dzan-nazmu, dan telah sempurna nazam ini bihamdillah. Bihamdillah, dengan tetap memuji kepada Allah. Jadi memuji kepada Allah sebelum dan sesudah. Ya, memuji kepada Allah sebelum dan sesudah. Ala tamamihi bila tanahi. Dengan suatu pujian yang bila tanahi, tanpa henti. Tanahi, intaha itu artinya berakhir. Ya, tapi pujian kepada Allah enggak akan berakhir. Kenapa? Karena Allah terus-menerus menyempurnakan nikmatnya. Wa yutimmu atau wa yutimma ni'matahu 'alaika. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Karena kalau menggunakan kata atamma yutimmu artinya menyempurnakan, tapi terus berlangsung penyempurnaan itu. Beda halnya dengan menggunakan kata akmala. Akmala yukmilu sama artinya menyempurnakan, tapi sudah tidak bisa disempurnakan lagi. 100% sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum
dinakum. Agama ini sudah sempurna 100%. Maka tidak perlu ada tambahan lagi atau penyempurnaan lagi. Ala tamamihi bila tanah. Itulah pujian kepada Allah terus tiada henti. Walaupun nazam ini terhenti di sini, kepada Allah tidak terhenti. Abiyatuhu, bait-bait yang ada di nazam ini jumlahnya naddun bada lirinnuha. Naddun bada. Naddun itu artinya tumbuhan, salah satu tumbuhan yang harumnya sangat nyengat, menyerbak, baunya semerbak, tumbuhan. Abiyatuhu naddun bada. Akan tetapi ini yang tersurat. Yang tersurat beliau menyerupakan bait-bait yang ada di sini, yang di nazam ini diserupakan bagaikan tumbuhan yang harumnya itu semerbak. Jadi tumbuhan yang baunya semerbak. Ini yang tersurat. Tapi tersiratnya naddun bada ini adalah rumus, yang di rumus ini bisa diambil jumlah bait daripada Tuhfatul Atfal. Jadi begitu. Kalau yang tersurat adalah seperti ini, tapi yang tersirat adalah abiyatuhu naddun bada, maksudnya adalah jumlah baitnya adalah naddun bada livinnuha. Makanya ada kata livinnuha bagi yang punya akal. Livinnuha bagi yang punya akal. Ayo yang punya akal, coba pecahkan rumus ini. Ya, itu maksudnya. Tarikh penyelesaian nazam ini, tarikh penyelesaian bait-bait ini, hanya mungkin ke bait, hanya tarikh penyelesaian baitnya ini, busyra liman yutkinuha, adalah kabar gembira bagi yang memungkinkan bait-bait itu. Tarikhuha. Apa maksudnya kabar gembira bagi yang memungkinkan bait-baitnya? Ini secara tersurat. Tapi tersiratnya ini adalah tahun di mana Imam Jamzuri menyelesaikan baitnya. Jadi kalimat busyra liman yutkinuha adalah, kalau dihitung nanti, adalah tahun penyelesaian nazam Tuhfatul Atfal ini. Nah, makanya kita hitung dulu di sini. Di sini ada penghitungan huruf abjad sesuai dengan huruf abjad. Huruf itu ada dua, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, shin, ya, sampai akhir. Dan huruf abjadiyah, alif, ba, jim, dal, abjad, hawas, huti, kalimun, itu huruf abjad. Maka setiap huruf itu memiliki nilai. Dulu para ulama itu membuat nilai-nilai di setiap huruf. Kalau hamzah atau alif nilainya 1, ba 2, jim 3, seterusnya sampai 1000 diluahin. Maka naddun bada, abiyatuhu naddun bada. Jumlah baitnya adalah naddun bada. Coba kita hitung di sini naddun bada dengan berpatokan pada tabel penghitungan itu. Naddun bada. Nah, kita yang kanan jadi sini. Naddun bada. Nunnya berapa? Nun 4. 50 dan 4 ba 2 dan 4 hamzah 1. Ya, ini ditambahin 1 tambah 4 5 tambah 2 7 tambah 4 11 tambah 50 61. Maka jumlah baitnya adalah 61. Tapi dal yang bertasydid jangan dihitung 2 ya dalnya. Ya, di sini nggak berlaku di sini. Nanti
Nadun karena tasdidnya ada tasdid, darnya dua. Nah, ini enggak akan salah nanti hitungannya. Seperti itu. Itu jumlah baitnya. Jumlah bait yang ada di nazam ini kata beliau nadun pada 61. Tarikhuha, tarikh penyelesaiannya busyra liman yudhinuha. Hitung sendiri lah. Busyra liman yudhinuha. Ba berapa, shin berapa, ra berapa, alif layyinah berapa, lam berapa, mim berapa. Ya, pokoknya terakhir jumlahnya 1198. Ini males mikir. 1198. Itulah tarikh penyelesaian nazam Tuhfatul Atfal ini. Jadi Imam Jamzuri selesai menulis Tuhfah ini pada tahun 1198 Hijriah. Sekarang 1441. Jadi berapa tahun yang lalu kira-kira? 300 tahun yang laluan. Ya, 200-an. 300. Kemudian beliau mengatakan Thummas salatu wassalamu abada. Ya. Ketika beliau tadi mengatakan hamdalah, memuji Allah tiada henti, ya, memuji Allah tiada henti walaupun bait ini sudah terhenti di situ. Salawat dan salam juga tiada henti, akan terus menerus abada. Thummas salatu wassalamu abada, akan terus menerus bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Karena solawat dan salam harus kata para ulama makruh kalau hanya bersolawat saja tanpa menyebutkan salam. Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu wa sallimu, ya. Bukan hanya salawat saja tapi salam. Makanya dalam salawat kita panjatkan, kita lafalkan, ucapkan Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammadin. Nah, seperti itu. Thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada khitamil anbiya, penutup para nabi. Seperti yang dalam Al-Quran firman Allah, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Dan Rasul Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Siapa penutup para nabi itu? Ahmad. Dia adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Di permulaan beliau mengatakan Muhammad, di akhir beliau mengatakan Ahmad. Ya. Kata para ulama, Muhammad itu adalah nama yang dikenal di penduduk bumi. Muhammad dikenal dengan Ahmad. Kemudian terakhir, dan salawat dan salam selain tercurahkan kepada Nabi Muhammad juga tercurahkan kepada ahli keluarga beliau, wassahbi dan para sahabatnya, wa kulli tabi'i dan seluruh pengikutnya, wa kulli qari'in dan seluruh pembaca, wa kulli sami'i dan seluruh pendengar. Ya, yang membaca, maksud pertama membaca apa? Yang mungkin membaca Al-Quran. Ini yang pertama, membaca sholawat semoga tercurahkan kepada yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya. Atau yang membaca nazam ini didoakan oleh Imam Jamzuri. Maksudnya diberikan sholawat juga.
jadi kita itu juga harus disolawatin. Mobil aja kalau kita lihat solawatin mobil biar dapat juga. Wa kulli qari'in wa kulli sami. Dan salawat juga kepada para pembaca nazam ini, wa kulli sami'in, dan para pendengar setia nazam ini. Ini yang ada di depan kita ini, yang sedang menonton. Wa kulli sami'in. Ya, begitulah selesai matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jawzuri. Akan rahmatnya kepada beliau, menerangkan dan melapangkan kuburannya, ya. Dan nazam ini semoga tetap selalu bermanfaat bagi para penuntut ilmu seperti yang beliau harapkan. Amin ya rabbal alamin. Begitulah. Selanjutnya adalah pertanyaan, ya, pertanyaan setelah coffee break. Ya. Kalau pertanyaannya banyak, saya akan memberikan pertanyaan banyak juga kepada yang mau ngambil sana. Oh iya, antum sudah zona aman untuk ikhwan, tinggal yang akhwat. Pokoknya baik, seperti itu. Saya mohon maaf karena ada pertanyaan nanti saja. Baik, saya serahkan kepada Ustaz. Alhamdulillah, sesi materi daurah sudah selesai. Ya, setelah ini kita bisa langsung coffee break. Di luar sudah ada santapannya yang sudah disediakan. Nah, kita masuk jam 10.15 ya. Jam 10.15 pas ya. Waktu Indonesia disiplin ya. Kemudian setelah itu kita kemudian membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul atau sesi tanya jawab. Kalau pertanyaannya bisa diselesaikan sebelum sholat zuhur, ya, atau ada waktu jeda, berarti kita langsung tutup. Tapi kalau sampai zuhur belum selesai pertanyaannya, berarti kita penutupan setelah sholat zuhur. Silakan Bapak-bapak, Ibu.